kalau saya sih ngelihatnya memang is a local heritage brand, Indonesian brand dua-duanya. Good Time is all about the choco chip. Nyam Nyam is very one of the mungkin local proud juga waktu zaman-zaman kita kecil. Itu pertama sih sebenarnya ngeliatin trends insight-nya dari host-nya dulu sih. Karena host-nya itu the core untuk kita ngelakuin semuanya gitu. Nah, begitu kita tahu host-nya, itu kita akan tahu sebenarnya how we can actually tap into the needs of the consumers. Misalnya contoh, mereka needs a snacking, snacking yang pagi, snacking yang siang, snacking yang sore. Itu dipilih yang mana. Hi everyone, welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the mind of creators and the becoming of their impact. Thank you banget Mas Adi udah datang jauh-jauh ke sini. Sama-sama Mas, terima kasih dari sudah mengundang. Dari kantor sih Mas. Dari kantor ya, benar. Tapi anyway, Mas Adi sekarang di Arnold's Commercial Director. Yes. Nah, boleh cerita sedikit role-nya dan ngapain aja di sana? Oke. Mungkin kalau di Arnold's itu komersial itu pekerjaannya lebih ke arah sales dan marketing. Nah, sebenarnya this is my dream job sih, end to end. Iya. Dulu tuh memang saya kan sempat kuliah marketing, kerja juga sempat pertama kali di marketing. Cuman in the end of the day saya juga pengen punya holistic view, makanya saya juga masuk dream untuk menjadi commercial director one day. Itu bisa handle sales sama marketing juga gitu. Iya, itu kayak apa, match in heaven ya, sales marketing ya. Satu spend satu. Kalau dulu ngeliatnya pada berantem berdua. Iya, benar. Karena satu spend revenue, satu dapetin revenue kan. Iya. Ini di bawah kaki yang sama. Tapi anyway gini, jadi as a brand ya, maksudnya Arnold sekarang punya yang di bawahnya Mas Adi itu ada Good Time sama Nyam Nyam. Betul. Nah itu kan kita tahunya udah lama banget tuh. Iya. Gimana sih maksudnya sebagai brand ini punya strategi di masa-masa yang sekarang, apalagi kan ini gempuran dari sana sini apa segala macam, banyak ngeluarin brand nih. Nah gimana bisa stay on top of mind? Yes, mungkin kalau saya sih ngelihatnya memang is a local heritage brand, Indonesian brand dua-duanya. Dan sebenarnya punya unique values masing-masing sih. Iya. Kalau mungkin Good Time is all about the choco chip. Kita owning the segment, choco chip segment. Dan yang kedua, Nyam Nyam is very one of the mungkin local proud juga waktu zaman-zaman kita kecil. Itu kalau nonton Doraemon zaman dulu kita pasti selalu iklannya Nyam Nyam gitu. Sampai sekarang is all about dipping sama itu. Cuman in the end of the day, brand is evolving, business need is also evolving, dan as a marketers, how we can actually make it relevant for the consumer sih. Nah, first of all itu sebenarnya harus ngerti dulu who-nya, karena who-nya zaman dulu, zaman angkatan kita Mas, sama who-nya sekarang berbeda ya. Gitu. Jadi itu kita harus adjust dengan situasi juga. Memang sih, tapi memang anak saya juga kalau misalnya itu udah ngenalin, ini mau yang dicolok-colok gitu kan. Nah, maksudnya sampai zaman sekarang tuh kayaknya masih tetap relevan. Masih. Nah, jadi konteksnya, dan ini kan istilahnya kan konsumernya kan ever changing ya, terus bergerak kayak gitu loh. Dengan apa, digital mungkin, dengan media, dengan apa segala macam. Nah, gimana nih maksudnya untuk nyasar masyarakat maksudnya audiens ya yang lebih muda gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Adi? Pertama sih sebenarnya ngeliatin trends insight-nya dari host-nya dulu sih. Karena host-nya itu the core untuk kita ngelakuin semuanya gitu. Nah, begitu kita tahu host-nya, itu kita akan tahu sebenarnya how we can actually tap into the needs of the consumers. Apa sih yang bisa kita berikan offering-nya ke consumers. Nah, misalnya contoh mereka needs a snacking, snacking yang pagi, snacking yang siang, snacking yang sore. Itu dipilih yang mana. Iya. Jadi bahkan istilahnya kayak ritual ya. Pagi, siang, sore itu juga jadi apa ya? Jadi angle buat Arnold ya. Betul. Dan memang nggak semuanya bisa relevan. Kayak misalnya contoh biskuit itu agak sedikit memaksakan diri kalau masuk pagi. Karena itu ada snacking yang lain yang berbeda teritori kok di situ, kecuali memang mau edukasi, tapi itu biayanya mahal. Iya benar. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, maksudnya bagaimana Mas misahin nih antara Nyam Nyam versus Good Time, satu ritualnya seperti apa, yang satu lagi istilahnya secara brand persona itu seperti apa, maksudnya gimana cara ininya, karena kan dua-duanya ada coklatnya gitu. Nah, apakah different time, apakah like a completely different
consumer kayak gitu? Ya, it's totally different consumers, Mas. Kalau satu memang kalau Good Time is all about family. Dan family-nya juga antara family millennials dan sekarang family yang younger, beda banget needs-nya. Menyam-nyam sebenarnya very relevant to kids. Tapi what we believe is actually banyak brand lah mengalami kalau sudah growing up itu kan juga agak susah retainnya gitu. Stay relevant to the growing up itu yang kadang-kadang very ini sih challenging for the brands juga gitu. Iya. Ya mungkin sih ini kayak apa ya istilahnya kayak kalau bisa dibilang consumer experience kali ya. Di Pink itu kan kayak main-main gitu ya. Yes. Jadi apa itu kadang-kadang tuh anak saya tuh udah sticknya udah habis duluan. Itunya masih ada, ya udah. Nah itu yang jadi menarik. Itu sih Mas. Dan memang is very relevant buat mungkin anak-anak yang umur mungkin anak umur 4 sampai 5 tahun, 6 tahun juga itu mungkin is also bantu dari sensorinya juga sih. Oh iya juga. Ya, mulai dari dia bisa melihat bermain dengan packagingnya. Dia bisa melakukan DP. Cuman kadang-kadang orang tuanya yang wah kok jadi Messi ya itu kan feedback juga dari konsumer juga gitu. Iya benar. Tapi untung juga istri saya agak sabar sih jadi. Ya, tapi itu memang membantu sensorial juga sih. Benar. Saya nggak kepikir itu sih. Maksudnya itu kan lagi dipegang terus dicolok-colok di sini ya kan gitu. Ya memang indus creativity juga sih. Iya benar. Nah anyway. Kalau bicara soal media sekarang ya ada digital, sosial media gitu. Bagaimana Mas Adi itu nyiasatin nih untuk nyam-nyam seperti apa, untuk Good Time seperti apa? Yes, mungkin kemarin kita juga melihat tergantung momentumnya seperti apa sih Mas. Kalau momentum sebelum kayak pada saat COVID is going to be more on digital, awareness buildingnya di situ. Once itu open ya berarti kita sudah mulai activate juga. Tapi activate-nya juga kita ngelihat lagi objektifnya apa. Iya. Nah, objektifnya apa kita juga kemarin saya juga bangga banget sama tim saya itu, tim Nyam-Nyam, mereka doing activations di sekolah-sekolah di Jawa Barat dan itu lumayan sih saya ngelihat. Mungkin saya pertama kali melihat resultnya lumayan banyak. Mereka masukin video submission di Instagram. Itu sekitar 17.000-an video submission. 17.000? Iya. Emang hadiahnya apa Mas? Dapat rumah, dapat mobil? Hebat banget 17.000. Hadiahnya sih nggak dapat rumah, tapi stay relevan ke apa namanya ke audiensnya. Mungkin waktu itu kita jalan ke tempat anak-anak SMP ya. Oke. Dan yang submit, yang kita menang akan dapat hadiah yang berupa mereka bisa melakukan activation di mengadakan pensi di sekolahnya, bisa mengadakan mungkin bakti sosial juga. Jadi terserah mereka gitu. Tapi 17.000 sih huge number sih. Yes. It's crazy. Iya, itu menurut saya sih saya juga as marketers saya proud banget sama tim saya bisa melakukan itu. Tapi saya nggak setuju sih. Oh gitu. Ya kan video kan susah kan. It's all about the team persistent tuh menurut saya sih. Very good. Wah, congrats untuk the achievement sama timnya. Anyway, timnya berapa orang, Mas Adi? Tim saya itu sebenarnya nggak banyak sih kan, cuman handle ada Good Time Nyam-Nyam. Dan kebetulan saya juga responsible bantu di regional juga di Asia. Ada beberapa project yang kita lakukan dari Indonesia gitu. Iya. Artinya brand Indonesia yang keluar si Good Time dan Nyam-Nyamnya ini atau Mas handle other brand di luar? Saya mungkin dari awal bantu set strateginya juga untuk what is the right strategy buat di Jepang, di China, di Malaysia juga. Iya. Gantung again dari consumersnya, competitionsnya, Iya. customernya juga gitu. Oke. Dari situ kita juga bantu ada local Indonesian brand gimana bisa masuk ke regional. Good Time itu juga kita udah expand di Malaysia, Greater China, terus kemudian di Thailand juga. Oh di Thailand juga, oke, wah hebat. Iya, jadi keren. Ya proud gimana bawa Indonesian brand ke luar sih. Benar hebat sih. Maksudnya kalau bisa keluar tuh bagus banget sih. Nah, tentang changing behavior nih, mungkin kan sekarang ada TikTok gitu ya.
Instagram, TikTok gitu. Mas Adi tuh memisahkan role dari masing-masing ini kah? Atau ada strategi khusus untuk masing-masing channel ini kah? Ya, mungkin akan berbeda-beda ya. Kayak misalnya contoh saya ngelihat justru TikTok itu engagementnya sangat tinggi. Instagram, again audiensnya juga beda. Iya, benar. Kalau audiensnya Instagram kan lebih ke arah mungkin millennial moms. Kalau TikTok lebih ke Gen Z moms kan. Oh, Gen Z moms. Itu akan agak sedikit beda approach-nya. Iya, Gen Z moms. Baru nikah tuh Gen Z. Early moms itu behaviornya juga beda gitu. Behaviornya dalam arti kayak misalnya mereka, the way mereka thinking, karena balik lagi generasi itu tumbuh, baik itu millennial moms, Gen Z moms itu karena generasinya berbeda. Backgroundnya berbeda-beda gitu, sehingga mereka juga punya influence di behavior mereka. Iya, benar. Karena sih saya waktu mungkin sekitar 1-2 tahun lalu tuh TikTok baru emerging gitu ya. Anak-anak sini nih yang Gen Z tuh bilang, saya search sekarang di TikTok Pak. Masa iya? Gitu loh. Maksudnya ya saya pakai Google Search masih gitu, dan ada beberapa teman-teman di sini di Google Search, tapi like real. Dan saya barusan aja saya itu lagi sampling itu sedikit, beneran di TikTok. Iya Pak. Saya cari sepatu, cari ini, dan cari review karena itu lebih organik katanya. Betul. Gitu. Betul. Lebih review soal, nah di situ yang kita harus bisa masuk secara relevan di sana, dan istilahnya message kita juga mungkin ngebantu juga untuk getting organic. Impact juga di situ. Iya. Good. Ya, thank you for sharing Mas. Tapi anyway gini, ada beberapa hal mungkin seperti consumer engagement ya, user generated content yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Nah, perspektifnya Mas Adi sama mungkin strategi untuk ini nih, yang segala macam yang berasal dari customer atau user generated tuh ada khusus nggak tipsnya? Mungkin kalau saya ngelihat perubahannya itu sangat dramatik banget, tapi thanks to teknologi ya, untuk bisa bring itu, dan sehingga sebenarnya kedepannya itu kita bisa customize sih. Customisasi, ya. Itu menurut saya game changingnya sih ke depan. Kalau as a brand kita bisa buat generated AI ke target audience kita yang customized by audience. Itu akan menarik sih. Iya benar juga. Jadi kayak hyper targeted gitu ya, masing-masing punya istilahnya kayak modified message gitu ya, like personalized message kayak gitu ya. Imagine kalau misalnya nih Good Time itu bisa dipakai untuk different moms yang relevan to them. Dan itu semua generated dari komputer. Wah, it's going to be amazing tuh. Ya, itu another era sih buat marketers. Nah, anyway ini pastinya ada challenge ya. Boleh share nggak challenge yang mungkin Mas Adi lihat ini terberat tapi akhirnya bisa dilaluin, dan juga the future nih Mas Adi mau kemana sih yang kira-kira belum dilakuin tapi gue mau banget nih hal ini. Oh ya, kalau saya sih ngeliatnya in the end of the day ya mungkin samalah seperti marketers FMCG di Indonesia. Sekarang kan mereka lagi menghadapi situasi yang again soal masalah makroekonomi kan. Itu happens every generation sih. Based on my experience, every single tahun 2000, mungkin sebelum tahun 2000, tahun 2008, tahun 2015, it's all about sensitivity terhadap pricing. Karena juga di luarnya juga lagi mungkin ada hal yang mereka prioritaskan gitu. Nah, gimana sekarang roles-nya brand itu build the value of the brand, sehingga mau ngomong kan pasti harga naik terus kan ya Mas. Nah, itu is always the same. The challenge itu gimana build value, stay relevant to the consumers. Itu sih the main challenge yang saya lihat sih. Kalau yang belum kesampaian nih, wah obsesi gue terhadap brand nih, terhadap FMCG nih, ada sesuatu nggak? Selain AI tentunya ya. Ya, selain AI mungkin saya sih berharap sih more and more Indonesian brands itu go abroad sih. Benar. Karena saya sih ngerasa we have the talents di Indonesia. And kalau saya ngelihat juga selama 20 tahun ini saya juga ngeliat banyak bright marketing talents dari Indonesia ini sih gitu. Nah, sekarang gimana
punya Indonesian brands yang bisa keluar Iya, di Indonesia sih. Iya, benar sih. Itu yang saya harapkan the next generations can do it. Oke, good, very good. Anyway, nanti mungkin kita bisa bantu beberapa hal itu. Thank you.